Kembalikan PKI sebagai partai yang legal dan menyelesaikan partai tunggal di DPR RI. Maka keren. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus bicara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Maka Islam harus dipромing intoleransi dan radikal. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tidak tahu persis kenapa ex-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio setelah resmi diberhentikan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020 yang lalu, tiba-tiba saja sikapnya berubah. Ia tak ubahnya seperti barisan sakit hati yang terus melontarkan berbagai tuduhan tanpa bukti dan demikian gampang untuk melontarkan narasi-narasi yang kurang mendidik bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu terkait dengan pernyataan Pak Gatot untuk kesekian kalinya yang menuding bahwa Presiden Jokowi hendak membangkitkan kembali partai atau organisasi yang sudah dinyatakan terlarang, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, melalui Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Ketika umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, kata Pak Gatot, dituduh radikal dan intoleran, justru orang-orang PKI sudah disebar di berbagai lini birokrasi. Kembalikan PKI sebagai partai yang legal dan menyelesaikan partai tunggal di DPR RI. Maka keren. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus bicara. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Maka Islam harus dipромing intoleransi dan radikal. Karena tidak bisa dilawan. Susupkan para kader akan anak PKI ke dalam berbagai strata instansi, kementerian, partai, legislatif, ormas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, organisasi kemudaan, LSM, dan institusi negara untuk galang kekuatan politik dan rakyat serta bisa mengendalikan pemerintah. Hasilnya, ini pernyataan beliau. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana. Banyak orang mengatakan, wah pemerintah sekarang ini tidak beres, tidak mengerti Pancasila. Gimana tuh? Sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar, kok tidak pemerintah sekarang tidak konsisten? Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila.
Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak ngerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah suatu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Kalau komunis mestinya orang nggak boleh punya tanah pribadi. Tapi hukum agraria kita mengatakan boleh dengan batas sekian. Nah, Bung Karno itu liberalis atau komunis kan gitu. Akhirnya dia dianggap dekat komunis, jatuh juga dianggap melanggar Pancasila. Bung Karno lain. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Nggak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya ini nggak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan Undang-Undang Dasar, di demo sepanjang pemerintahnya. Sama Pak SBY ya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara, Anda nih mau enggak mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila. Anti Pancasila lagi. Jadi sama, sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya, atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila. Tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Nggak ada yang ngerti. Bahkan yang dikatakan ekonomi koperasi, sampai Bung Hatta wafat tahun 45, nggak ada konsepnya. Ditanyakan ke Bung Hatta, kayak apa sih koperasi? Bukan kayak gitu, lalu kayak apa? Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal, gitu, ya. Ideal itu ya. Oleh sebab itu, ya sudah. Kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk. Kapitalisme oke, yang bagus. Individualisme bagus karena menganggap manusia itu lahir bebas. Komunisme bagus karena menganggap manusia lahir sama. Ketemu di tengah menjadi prisma dia. Oleh sebab itu kebijakan setiap pemerintah tergantung pada kebutuhan saat itu. Bung Karno katakan yang Pancasila yang benar ini. Ternyata salah kata orang, jatuh dia. Pak Harto belok sebaliknya, jatuh juga. Gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya persoalan yang seperti itu, kalau saya yang dari risau, orang pasti ada yang kritik. Siapa coba yang nggak pernah, yang dianggap benar di negara ini? Apakah ada 75 tahun merdeka? Apakah ada pemerintah yang dianggap benar dan dianggap sudah melaksanakan Pancasila dan konstitusi? Itu kan tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Apakah itu presiden, apa wakil presiden, apakah menteri? Siapapun besok yang jadi presiden, jadi menteri akan dibegitukan lagi. Tapi tidak apa-apa. Itu demokrasi. Siapapun besok jadi presiden akan sama. Ini sejarah selalu berulang begitu. Nah oleh sebab itu saya katakan, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi. Kami yang dipimpin negara itu, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis. Gitu. Korupsi kritik kita juga dulu. Korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Tidak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini ini tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar, ya harus begitu dong. Sudah jadi pemerintah, mari siap dikritik. Gitu aja. Lalu berdiskusi. Itu namanya demokrasi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, saudara,
Saya ingin katakan, bukan hanya orang dikritik, bahkan orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin, sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Mari kita mulai sekarang. Pak Amin Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, tidak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya tidak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Gitu. Karena bukan Pak Gatot tidak mau. Dia tidak berwenang di bidang itu. Pada saat itu. Gitu. Sama sekarang. Loh, Pak Anda kok diem aja? Kok orang dibebaskan dari korupsi? Loh kan bukan bidang kita. Itu ada yang ngurus orang lain. Pak kok DPR buat undang-undang gitu partai-partai? Loh itu kan urusan di sana. Kita tidak boleh intervensi. Nah itulah konsekuensi dari demokrasi. Kalau mau beres, tidak ada yang begitu-gitu. Kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi. Tidak ada politik hukum baru terhadap komunisme di Indonesia. Sudah ada bahwa komunisme dan segala bentuk organisasinya itu dilarang di Indonesia. Itu sudah ada TAP MPR-nya, sudah ada undang-undangnya, sudah masuk juga di dalam KUHP gitu. Jadi tidak mungkin kita menghidupkan komunisme. Ini orang yang sebenarnya menjadi korban peristiwa. Nah oleh sebab itu saya tunjukkan bahwa ini bukan urusan soal komunisme atau apa, tapi urusan kemanusiaan. Misalnya dari 12 kasus pelanggaran HAM berat itu, kita memulai dari Aceh. Korbannya itu orang Islam semua. Ya, korbannya orang Islam semua. Ada waktu itu DOM, Daerah Operasi Militer di Aceh. Nah, korbannya ada yang cacat seumur hidup, lalu tidak bisa menyekolahkan anaknya karena kerjanya susah. Ada juga yang ayahnya meninggal, ada yang saudaranya meninggal. Itu di Aceh, di PD. Yang kemarin kita kick off tanggal 27 Juni. Itu muslim semua. Dan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun masjid. Kepada para korban kita tentunya ada yang minta, minta apa? Saya minta minta modal usaha, kita kasih. Ada yang minta sapi, kita kasih sapi. Ada yang minta jaminan kesehatan, beasiswa, kita kasih semua pada waktu itu. Karena mereka korban berdasar bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM. Lalu yang untuk bersama Anda minta apa? Minta masjid, kita bangunkan masjid gitu. Dan kita akan berkeliling ke 12 kasus itu. Dan saya ingin katakan ya, kasus 65 itu bukan sekarang. Ya, begitu pemerintah Orde Baru jatuh, pemerintah sudah membuat kebijakan bahwa tidak ada lagi bagi orang Indonesia siapapun untuk melamar pekerjaan, menjadi politikus, menjadi menteri, menjadi apa gitu ya. Sudah bebas, dicabut, misalnya tidak boleh ada lagi keterangan siapa yang mau bekerja harus membuat surat keterangan bebas dari gerakan G30 SPK. Itu tahun 2000 udah dicabut. Bakor Stranas, kemudian Dirjen Direktorat Sospol di kementerian-kementerian di pemerintah daerah. Semua sudah dihapus. Yang dulu selalu membuntuti orang siapa yang pernah terlibat PKI dan sebagainya sudah dihapus. Itu tahun 2000, bukan sekarang. Sahabat-sahabat Tritas, bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita tidak tahu persis kenapa ex-Panglima TNI yang memiliki marwah luar biasa sebagai orang nomor 1 di TNI justru melontarkan tuduhan tanpa bukti sebagaimana yang sering dilakukan oleh Profesor Taufik Baudin dari UI tentang bangkitnya komunis gaya baru. Pak Gatot juga pernah menuding kalau institusi yang dulu pernah dipimpinnya yaitu TNI juga telah disusupi oleh Partai Komunis Indonesia. Rakyat yang sebenarnya pengen banget memusisikan Pak Gatot ini sebagai orang yang sangat dihormati, tetapi gara-gara pernyataannya yang kerap kali melontarkan tuduhan tanpa bukti, bahkan lebih mengarah ke fitnah di berbagai ruang publik, rakyat pun akhirnya jadi kehilangan respek, bahkan kehilangan rasa simpati.
sangat beralasan kalau Menko Polhukam Mahfud MD pun ikut bereaksi keras atas sejumlah tuduhan yang ia lontarkan selama ini. Bagaimana mungkin PKI yang sudah menjadi organisasi terlarang di negeri ini bisa kembali bangkit? Negara-negara di dunia yang dulu menganut ideologi komunis pun saat ini sudah rontok dan sudah bangkrut. Hanya tinggal sekitar 5 negara seperti Kuba, Korea Utara, Laos, Vietnam, dan Cina yang hingga kini masih menganut ideologi komunis. Kalau trauma PKI terus diungkit, justru akan menciptakan situasi yang saling curiga, sehingga justru berpotensi mengusik nilai-nilai kerukunan dan kedamaian yang selama ini sudah terwujud dengan baik. Yang jauh lebih menyedihkan, Pak Gatot tampaknya memang sengaja melakukan framing jahat yang cenderung mengarah ke fitnah, bahwa Kepres nomor 17 tahun 2022 seolah-olah hanya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terkait dengan peristiwa 1965-1966. Video utuh Presiden Jokowi pada saat menggelar konferensi pers tampaknya sengaja dipotong untuk menggiring opini publik bahwa pemerintah memang telah berniat untuk membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia. Sekarang coba kita simak baik-baik konferensi pers Presiden Jokowi secara utuh dan lengkap berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, 2, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, 3, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, 4, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, 6, peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan 12, peristiwa Jambu Kapok di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik.
Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kalau kita simak video tersebut dengan seksama, penyelesaian HAM berat masa lalu bukan hanya tentang penyelesaian soal PKI, melainkan juga 12 peristiwa lain sebagai upaya rekonsiliasi nasional agar para korban pelanggaran HAM berat masa lalu mendapatkan perhatian dan perlakuan secara adil dan setara oleh negara. Selain penyelesaian peristiwa 65-66, ada juga peristiwa penembakan misterius tahun 82-85, peristiwa Talang Sari Lampung tahun 89, peristiwa Rumoh Gedong dan Pos Satis di Aceh tahun 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 98, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 98-99, peristiwa pembunuhan Dukun Sandet 98-99, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 99, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, peristiwa Mina Papua di tahun 2003, dan peristiwa Jambo Kepok di Aceh tahun 2003. Nah, sebagai sosok yang pernah menjadi orang nomor 1 di institusi TNI, seharusnya Pak Gatot membaca dan memahami substansi Kepres nomor 17 tahun 2022 tersebut, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tanpa melalui jalur hukum atau yang akrab disebut dengan istilah penyelesaian non-yudisial. Tujuannya jelas, yang pertama yaitu melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Kedua, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya. Kemudian yang ketiga, merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat agar tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam Kepres, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi fisik, bantuan sosial, bantuan atau jaminan kesehatan, beasiswa, dan rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya. Nah, kita semua rakyat Indonesia tentu sangat berharap para tokoh yang telah mengukir banyak prestasi dan memberikan sumbangsihnya kepada bangsa dan negara, termasuk Pak Gatot Nurmantio, tentu saja mampu menjadi figur teladan dan memiliki kesadaran kolektif bersama rakyat untuk menjaga nilai-nilai kerukunan dan kedamaian dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang syarat dengan nilai-nilai kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang berpilar pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.